Okay, guys. Today we will discuss the next lesson, the written expression questions. The last discussion is TOEFL review exercise skills 1 to 19. Pembahasan terakhirnya kemarin di skill 1 TOEFL review exercise skill 1 sampai 19. So today this is our next skill 20. Ini udah masuk ke skill 20. Skill 20. Jadi skill 1 sampai 19 itu dia structure skill. Skill 1 sampai 19 itu dia structure skill. Di structure skill ini yang mengisi bagian yang kosong itu ya. Mengisi bagian yang kosong di soal atau underline yang blank di soal atau soal yang blank. Jadi diisi polanya. Nah, kalau udah masuk written expression, jenis soalnya beda, di mana teman-teman harus mencari grammar yang salah. Grammar yang salah pada kalimat atau soal tersebut. Di mana grammar yang salah merupakan jawaban yang benar. Nah, ini example aja, general example-nya, contoh secara umumnya aja. Uh, jadi nanti ada pilihan answer choice A, B, C, D di sini. Nah, di sini teman-teman harus mencari dari answer choice ini. Bentar. Nah, dari answer choice A, B, C, D ini yang mana grammarnya yang salah. Nah, grammar yang salah itu adalah jawaban yang benar. Jadi jangan pilih grammar yang benar. Atau jangan pilih penulisan bahasa Inggris yang benar. Jadi pilih penulisan yang salah. Nah, untuk written expression questions, kita ke skill 20. Nah, ini skill 20. Jadi kalau uh, the second section of the total test, and part B, 16, nomor 16 to 40, nomor 16 sampai 40, cari grammar yang salah. Nah, skill 20 ini adalah skill pertama di written expression skill. Jadi ini adalah written expression skill. Jadi ini adalah written expression skill. Skill 20 atau skill yang pertama. Di sini menyesuaikan antara subjek sama verb. Ini ada subjek sama verb ya. Ini ada penyesuaian antara subjek sama verb-nya. Harus disesuaikan antara subjek dan verb. Nah, di sini disebutkan make verbs agree after prepositional phrase. Nah, nanti ketika kita menyesuaikan subjek dan verb ini nanti letaknya setelah prepositional phrase. Jadi maksudnya preposisi dulu baru verb. Jadi kayak gini. Subjek, kemudian ada prepositional phrase, kemudian verb. Jadi verb ini setelah preposisi. Preposisi dulu baru verb. Nah, untuk menentukan subjeknya, itu bukan melihat preposisinya, tapi melihat subjeknya. Bukan melihat prepositional phrase-nya, tapi melihat subjeknya. Karena subjek sama prepositional phrase ini dia posisinya berdekatan. Jadi biasanya kita akan memilih kata benda setelah preposisi, padahal seharusnya subjeknya adalah kata benda sebelum preposisi. Nah, example-nya aja langsung. Di sini ada example-nya. The key to the doors are in trouble. Nah, ini example-nya.
Nah, the key to the doors are in the drawer. Ini verbnya, ini fungsi subjeknya adalah the key. Meskipun ini rangkaian subjeknya, tapi fungsi subjeknya ada di sini, the key. Nah, to the doors ini namanya prepositional phrase. Kenapa namanya prepositional phrase, Miss? Karena diawali sama preposisi, kemudian diikuti sama artikel plus noun. Jadi kalau ada artikel plus noun, itu namanya noun phrase. Jadi kalau ada preposisi diikuti sama noun atau noun phrase. Nah, pola ini namanya prepositional phrase atau kata lain dari object of preposition yang udah pernah kita bahas di skill awal banget. Jadi kalau ada rangkaian kata diawali sama preposisi kemudian diikuti sama noun atau noun phrase namanya prepositional phrase. Nah, di sini diberikan tanda bintang maksudnya salah. Kenapa? Nah, untuk menggunakan verb teman-teman itu tergantung subjeknya. Jadi kalau mengerjakan soal bagian written expression, yang teman-teman lihat pertama kali adalah subjek sama verbnya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, the key ini tunggal, jadi untuk menentukan verbnya itu berdasarkan subjek, harus tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, baru verbnya tunggal. Kalau subjeknya jamak, verbnya juga jamak. Jadi nggak boleh sebaliknya. Misalnya subjeknya tunggal tapi verbnya jamak. Nah, itu nggak boleh. Nah, the key ini tunggal karena tunggal yang nggak boleh pakai are karena dia plural. Maksudnya verb ini dia verb yang jamak. Kalau verbnya jamak, subjeknya juga harus jamak. Jadi nggak boleh pakai are, pakainya is. Nah, dari mana kita tahu pakai is, pakai was misalnya? Nah, ini triknya gini ya. Nah, misalnya di sini, nah ini subject verb agreement. Penyesuaian antara subjek sama verb. Subject verb agreement. Jadi teman-teman kalau subjeknya itu tunggal, subjeknya jumlah bendanya tunggal atau satu atau biasa disebut singular subject. Singular subject. Nah, singular subject ini maksudnya adalah subjek di mana subjek itu berupa kata benda dan kata benda itu dia terhitung tunggal. Kalau dia singular subject, teman-teman, maka dia harus bertemu dengan singular verb. Nah, singular subject ini ditandai dengan jumlah bendanya satu. Bisa orang, bisa juga bukan orang. Ya, bisa person, bisa non-person. Nah, itu dia harus ketemu sama singular verb. Ini. Kalau dia singular, subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Nah, singular verb itu ciri-cirinya ada ciri-ciri S-nya. Singular verb itu ada ciri-ciri S-nya. Nah, example-nya is, was, has, does, atau verb 1 yang ditambah S atau IS. Jadi teman-teman kalau jumlah bendanya 1, nah ini berlaku untuk tenses yang present. Semuanya ini present ya teman-teman. Jadi kalau yang pas itu sama aja pakai verb 2 semua. Tapi kalau yang verb 1 itu ada perbedaan. Kalau subjeknya tunggal dan menggunakan tenses yang present, maka dia akan menggunakan antara verb is, was, has, does, atau verb 1 yang ditambah S atau IS. Nah, itu kalau subjeknya tunggal. Nah, sebaliknya, kalau dia plural subject, nah plural subject itu berarti subjek di mana kata bendanya itu jamak atau jumlah bendanya 2 atau lebih. Jumlah bendanya 2 atau lebih,
maka dia juga harus ketemu sama plural verb. Plural verb. Kalau plural verb itu tanpa ada ciri-ciri S-nya. Tanpa ada ciri-ciri S-nya. Jadi ini nggak ada ciri-ciri S-nya. Nah, example-nya, are, were, have, do, atau verb 1. Oh, ini tanpa ada ciri-ciri S-nya. Kalau yang plural verb, itu nggak punya S pada tensi spesialnya, tidak ada S-nya. Kalau yang tunggal, yang singular verb itu ada ciri-ciri S-nya. Jadi itu perbedaannya. Nah, biasanya di soal TOEFL sering menggunakan pola yang menggunakan present, tenses yang present. Maka untuk membedakannya, teman-teman pakai trik ini. Jadi kalau misalnya dia singular subject, terus pakai plural verb, nah nggak boleh. Atau misalnya plural subject pakainya singular verb, nggak boleh. Intinya dia harus sama atau sesuai antara subjek sama verbnya. Ya tadi udah ada ya. Di sini tadi. Nah, makanya ini DK-nya kan tunggal ya, singular. Makanya nggak boleh pakai are, pakainya is. Karena are ini plural. Nah, kiss ini jamak ya. Ini kata bendanya jamak. Kiss ini jamak. Karena jamak nggak boleh pakai is verbnya. Kalau subjeknya jamak, verbnya juga jamak. Jadi nggak boleh pakai is. Atau kalau subjek jamak, ingat aja kalau subjek jamak atau jumlah bendanya 2, tidak ada s-nya. Berarti is ini salah, harusnya ganti are. Nah, ingat untuk menentukan verb itu bergantung pada subjeknya. Tergantung subjeknya. Subjeknya tunggal, baru verbnya bisa tunggal. Subjeknya jamak, baru verbnya juga bisa jamak. Jadi jangan berdasarkan verbnya, tapi berdasarkan si subjeknya. Nah, number one, correct. Benar jawabannya. Nah, rangkaian subjeknya itu dari the climbers on the surface of the mountain. Nah, itu rangkaian subjeknya sampai of the mountain. Namun fungsi subjek sebenarnya adalah sebelum preposisi. Sebelum prepositional phrase. Nah, prepositional phrase ditandai dengan adanya preposisinya on the. Kita lihat ada on, ada off. Berarti kalau ada preposisi, kata setelahnya adalah non phrase. Ini non phrase. Ini juga non phrase. Nah, pola ini namanya prepositional phrase. Prepositional phrase-nya ada 2, on the surface sama of the mountain. Ya, jadi ada 2 prepositional phrase-nya. Has two prepositional phrase. Jadi dia punya dua prepositional phrase di kalimat yang pertama. Namun fungsi subjeknya adalah di climbers. Nah, climbers ini kata bendanya jamak atau plural. Kata bendanya jamak atau plural dan posisinya di subjek. Nah, karena dia jamak atau plural, di sini menggunakan verb 1. Jadi udah benar. Karena kalau kata benda jamak itu tidak boleh kita menggunakan verb 1 tambah s. Jadi nggak boleh, harus verb 1 saja. Nomor 2 jawabannya salah. Nah, ini ada 2 koma, setelah koma kedua ada verb. Ini namanya pola apositif. Conduct by triple lies officers. Nah, subjeknya ini, the interrogations. Nah, prepositional phrase-nya
Prepositional phrase-nya ini by three police officer. Prepositional phrase-nya adalah conduct by three police officer. Pada ini mulai dari by sampai officers. Itu adalah Nah, ini adalah prepositional phrase yang nomor 2. Kenapa dia salah? Interrogation ini tunggal, karena tunggal tidak boleh pakai have. Ganti sama has. Selanjutnya, teman-teman kerjakan ya. 5 menit, as usual. Doing the next number, 5 minutes, number 3 to that. Okay, bisa selesai.
Oh, oke guys, kita jawab. Mr. Agus jawab apa? Nomor 3. Nomor 3. Halo. Iya. Nomor berapa, Mbak? Nomor 3, Nomor Mr. 3 ya? Iya. Nomor 3 incorrect. Right. Harusnya yang benarnya apa, Mr.? Itu apa subjek tenance-nya S-nya dibuang itu. S-nya dibuang. Nah. Kenapa dibuang, Mr.? Ini jadi dibuang ya, dibuang. Dihilangin S-nya ya. Iya, dihilangin S-nya. Dibuang S-nya. Iya. Jadi ada dua opsinya. Ada dua opsinya. Yang pertama hilangin S-nya atau tenance-nya nggak usah diganti. Yang diganti adalah verb-nya. Is-nya ganti menjadi are. Karena tenance ini jamak. Jadi kalau bisa berdasarkan subjeknya. Kalau subjeknya jamak ya, verb-nya jamak. Oh, ngikutin depannya. Ngikutin subjeknya. Oh, iya. Lupa. Iya. Oke, Mister. Great answer. Number 4, Miss Baby. Ya, Miss. Apa jawabannya? Nomor 4, number 4. Students are basic like service agents trying to make this work to the audio. Lihat subjek sama verbnya. Apakah udah sesuai? Incorrect, Miss. Incorrect. Harusnya yang benernya apa? Yang salahnya di mana? Verbnya nih ganti. Verbnya ganti menjadi? Jadi apa? Lalu, presiden ini subjeknya tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Kalau tunggal pakai is bener nggak? Benar? Hah? Apa? Benar. Benar. Berarti jawabannya? Ya. Jawabannya Correct. Ya. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah, ini positif. Jadi kita ngelihat di agents ini ya. Jadi jangan lihat di agentsnya. Jadi ngelihatnya di presidennya. Karena nggak boleh subjek itu posisinya tidak dipisahkan sama koma. Subjek itu dia selalu berdampingan sama verb dan tidak boleh ada koma di tengahnya. Nah, kalau ada koma kayak gini, ini apositif. Jadi bukan lihat agentsnya, tapi presidennya. Karena kata benda yang posisinya setelah preposisi itu fungsinya bukan kata benda. Gitu. Fungsinya bukan kata benda. Fungsinya bukan subjek. Kata benda yang posisinya setelah preposisi itu bukan subjek. Kalau ini apositif yang ngejelasin si subjek. Menjelaskan subjek, tapi fungsinya bukan subjek. Oke, number 5, Miss Bonita. Iya, Miss. Correct, Miss. Right, ya, benar banget. Jadi subjeknya adalah the buildings. Subjeknya tuh jamak atau plural. Makanya di sini menggunakan verb yaitu are. Jadi bukan ngelihat fire ya teman-teman, tapi ngelihat buildings. Di mana letak buildings ini sebelum preposisi during. Ini preposisi. Jadi melihat subjek atau kata benda itu sebelum preposisi, jangan setelah preposisi. Meskipun preposisinya ada 3, ada 5, ada 7 misalnya. Nah, teman-teman harus melihat subjek itu sebelum preposisi yang pertama. Kalau misalnya ada banyak preposisinya, ada 3 dan 4. Fungsi subjeknya ada pada kata benda sebelum preposisi. Karena kalau sudah ada preposisi itu beda fungsi lagi. Nanti fungsinya menjadi object of preposition atau prepositional phrase. Prepositional phrase itu punya fungsi sebagai adverb, semacam kata tambahan atau kata keterangan. Number 6, Miss Cecil. Incorrect, Miss. Ya, benar banget. Incorrect. Soalnya di mana, Miss Cecil?
Yang the board itu subjeknya Iya, the board itu harusnya subjek. singular. Harusnya singular. Ya benar banget. Yang singular tuh yang mana? Harusnya have-nya diganti has. Benar banget ya. Bentar ya, pennya lagi. Pen. Bentar ya, pen itu lagi something trouble. Oh ya. Nah ini tadi, nah benar banget. Ini subjeknya, the board of directors. Ini subjeknya, ini preposisinya. Prepositional phrase-nya yang ini ya. Nah, the board ini tunggal. Karena tunggal nggak boleh pakai have. Berarti sama has. Benar banget. With answer Miss Cecil and correct. Number 7, Miss Rehan. Correct, Miss. Apa? Itu jawabannya, Miss? Correct. Benar. Subjeknya yang mana? Subjeknya? Fungsi subjeknya yang mana? Miss Rehan. Ini ya, manufacture. Dia ada preposisi. Jangan lihat di items-nya, tapi lihat di manufacture-nya. Manufacture-nya ini tunggal. Karena tunggal nggak boleh pakai have. Ganti sama has. Ini incorrect. Cobanya salah. Very good answer, Miss. Satu lagi ya? Belum. Stragus, number 7. Number 8. Nomor 8. Other development of any new ideas for future products has to be approved in advance. Mr. Agus? Iya. Oke, nomor 8 apa jawabannya? Oke. Further development correct. Provide, benar ya. Subjeknya ini ya, yang development. Development. Ini pakai. Oke, number 9, thank you, Miss. Miss Baby, number 9. Miss Baby. Nggak ada. Miss Rehan, nomor 9, jawab apa? Miss Baby dan Miss Rehan. Dan Miss Cecil jawab apa nomor 9? 9 incorrect, Miss. And correct. Subjeknya the schedule departure time. Benar banget, ini subjeknya yang ada time-nya. The schedule departure time dia tunggal. Kalau tunggal berarti di sini harusnya gunakan is. Ya. Karena ini tunggal, kita gunakan is. Soalnya ini dia tensinya present. Oke, Miss Cecil, number 10, Miss Bonita. Correct, Miss. Correct. Ya, benar banget ya. Subjeknya ini ya, any houses. Topnya have. Any question, guys? Yang ini? Lanjut ya. Lanjut, Miss. Lanjut aja.
Skill 21 make verb segue after expression of quantity. Jadi sama juga ini menyesuaikan antara subjek dan verb, di mana posisi verb setelah expression of quantity. Jadi expression of quantity dulu baru verb. Di mana expression of quantity ini adalah kalimat yang menyatakan jumlah. Kalimat yang menyatakan jumlah. Nah, ini dia expression of quantity-nya. Nah, ini teman-teman, all of the object. Most of the object, some of the object, half of the object. Nah, ini tuh namanya, ini bagian ini namanya expression of quantity. Jadi dia kalimat yang menyatakan jumlah. Nah, untuk menggunakan verb di sini, apakah verb di sini itu dia digunakan, verb yang digunakan apakah singular atau plural? Apakah singular atau plural? Itu tergantung dari ini, setelah preposisi. Jadi objek ini maksudnya adalah kata benda atau noun atau noun phrase. Nah, objek ini dia fungsinya jadi subjek. Jadi untuk menentukan verbnya di sini, teman-teman ngelihat si objeknya ini. Jadi nggak boleh tidak melihat di sini ya. Bukan all of, ini nggak boleh. Bukan ini penentunya, dia tunggal atau jamak pada verbnya, tapi yang objeknya di sini. Bukan preposisinya sih, maksudnya di sini objeknya. Jadi intinya adalah apakah verb yang digunakannya ini, apakah verb ini singular atau plural, singular kah atau plural kah, itu tergantung dari si objek. Nah, tergantung si objeknya ini. Objeknya ini fungsinya sebagai subjek, yang nanti menentukan verb yang digunakan, apakah dia singular atau plural. Jadi tidak melihat di sini, nggak lihat di sini, tapi lihatnya di sini, di objeknya. Jadi setelah preposisi ini menjadi subjek. Jadi khusus untuk expression of quantity, ini nggak berlaku untuk yang lainnya ya. Jadi setelah preposisi baru fungsi subjeknya di situ. Bukan pada all, most, some, sama half. Gimana example-nya? Langsung aja kita ke exercise ya. Jadi ini sering banget pastinya teman-teman akan temukan di soal written expression. Jadi menemukan grammar yang salah. Jadi ingat kalau ada some, half, apalagi some, half, all, most, some, sama half. Kalau ada ini, jangan, kalau teman-teman menemukan ada subjek di posisi subjek mereka ya, posisinya di subjek. Ketika mereka posisinya di subjek, ini bukan penentu untuk menentukan verbnya itu yang dipakai tunggal atau jamak. Jadi penentunya adalah setelah of. Nah, exercise 21, correct, benar. Jawabannya benar. Ya, kita kecilin lagi. Correct, the witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished. The witnesses saw that most of the fire. Nih, most of the fire, ini namanya expression of quantity, teman-teman. Expression of quantity yang ini, most of the fire. Namun untuk menentukan subjeknya ada, untuk tahu di mana letak subjeknya adalah sebelum preposisi, yaitu the fire. Di fire ini dia tunggal, kata benda tunggal yang tidak bisa dihitung. Dia tunggal dan tidak bisa dihitung. Karena dia tunggal, makanya di sini menggunakan was. Makanya jawabannya benar. Karena kalau subjeknya tunggal,
maka verbnya juga tunggal. Jadi bukan ngelihat most-nya ya, teman-teman jangan sampai bilangnya, oh most kan kebanyakan ya, harusnya was-nya ganti sama were. Enggak. Jadi untuk expression of quantity bukan lihat di all, most, half, atau some, tapi ngelihat setelah preposisinya yaitu divider. Dividernya tunggal, so pakai was. Benar. Number 2, in Hawaii, some of the animals from the zoo was released into the animal reserve. Nah, di sini expression of quantity-nya adalah some of the animals, namun fungsi subjek pada kata the animals. Animals-nya ini jamak, karena jamak nggak boleh pakai was, gantinya sama were. Karena animals ini jamak, nggak boleh pakai was. Nah, bukannya the zoo, subjeknya bukannya yang zoo, bukan ya. Kenapa? Karena ada preposisi. Kalau ada preposisi, kata benda setelahnya itu bukan subjek. Itu bukan subjek yang menentukan verb. Jadi ingat kalau fungsi subjek itu berupa kata benda sebelum preposisi. Jadi bukan setelah preposisi. Ini kerjain dulu 5 minutes. Miss mau tanya, Oh ya, yang nomor 1 kan the witnesses saw ya, Miss. iya. Berarti itu fungsinya sebagai apa the witnesses-nya? Witnesses-nya subjek. Ini subjek. Subjek, terus yang saw-nya verb. Oh, berarti ada 2. Ini verb 2. Oh, karena ada dead connector ya, Miss ya? Iya, ini konektornya. Oh, oke. Tadi sempat bingung itu. Oh iya ya, Oke, Miss. tadi nggak aku jelasin ya. Ya, makasih, Miss. Oke.
Oh ya, teman-teman. Kita jawab soalnya nomor 3, Miss Rehan jawab apa? Nomor 3. Miss Rehan ada. Iya, Miss. Miss Rehan, jawabannya apa nomor 3? Benar atau salah? Right? Incorrect. 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 Iya. Salahnya di mana, Miss Rehan? Subjeknya mana di sini? The students. The students. The students ini jamak atau tunggal? The students jamak. Kalau yang jamak pakai is benar nggak? Pakai R. Pakainya great answer. Jadi pakainya R ya. Oke. Number 4, Miss Kurnia. Miss Kurnia belum masuk. Apa jawabannya? Right. Correct. Subjeknya mana, Miss Kurnia? Subjeknya yang mana? Half. Ini Incorrect. Miss. the food ya. The food ini Iya, tuh the food. tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Berarti verbnya benar nggak ini? Bener. Correct, Miss. Benar. Salah, Miss. Salah. Sama, Miss Kurnia. Salahnya tuh apa benernya? Is. Iya, jadi sama is. Jadi jawabannya incorrect. Incorrect. Number 5, Miss Cecil. Correct, Miss. Right. Subjeknya mana, Miss Cecil? Time. Time. Verbnya ini ya. Oke, good answer. Number 6, Miss Bonita. Correct, Miss. Okay, right. Subjeknya yang mana? Subjeknya witnesses. Witnesses. Verbnya ada ini ya. Have. Oke, good Have. answer. Number 7, Miss Baby. Miss Baby ada. Iya. Miss Baby, subjeknya mana nih di sini? Yang ini ya, yang expression of quantity-nya. Subjek pada expression of quantity-nya yang mana? The people. Nah, ini ya, the people. Udah benar pakai was? Benar atau salah? Salah. Salah ya. Salahnya di mana? Iya, karena people itu kan jamak. Terus dia pakai was harusnya. Harusnya pakai Were. ya, harusnya pakai were ya. Right. Okay, good answer is Baby. Miss Ragus, number 8. Number 8 ya. Iya, number 8. Itu salah, incorrect. Salah ya, iya benar banget. Iya. Salahnya di mana misal? Itu was tuh. Was-nya ganti? Jadi were. Jadi word. Karena subjeknya procedures-nya jamak ya. Okay, good answer. Number 9. Miss Rehan lagi. Make sure that all of the questions on the test will be clear. Terkadang. Miss Rehan. Terkadang. Iya, Miss. Correct, Miss. Apa? Correct. Benar ya. Subjeknya mana? Di expression of quantity-nya.
Questions. Questions. Kopnya? Were. Iya, benar ya. Oke, number 10. Miss Kurnia. Miss Kurnia nomor 10 masuk di trouble with the first discussion of the series of meetings. Kemudian apa? Series of 20 weeks. Miss Kurnia ada. Ada Miss nomor 10 incorrect Miss. Incorrect. Salahnya di mana? Subjeknya mana subjeknya? The trouble. Trouble subjek. Subjeknya tunggal atau jamak? Oh, tunggal sih Miss. Tunggal. Kalau tunggal pakai was benar nggak? Was. Benar nggak? Iya benar Miss. Benar, coba ya. Right. Okay, good answer. Any question guys? Nanti di soal TOEFL bagian written expression, trik yang pertama kali teman-teman. Mau tanya dong, Mas. Iya. Bentar. Iya, bisa tanya. Hah? Mau bertanya? Bisa mau nanya? Itu yang nomor 6 itu, Hmm? iya. Yang nomor 6 itu some of the time itu diartiin apa ya? Karena biasanya kalau some of the time kan artinya terkadang. Nomor 6. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 kan Ah. some of the time kan biasanya artinya kan terkadang tuh. Oh, ini beberapa, Mister. Beberapa ada. Itu nggak nyambung ya? Enggak. Ini kan dia menyatakan jumlah, Nggak kan? bukan tingkat keseringan dia. Oh. Menyatakan jumlah aja. Ya kan kadang ada some of the time artinya kan terkadang gitu. Oh. Apa itu jadi satu frase apa gitu. Aku kira kalau misalkan itu some of the time satu frase berarti subjeknya employees kan. Kalau misalkan kalau itu ya. Oh, Tapi ya nggak tahu deh some of the time kayaknya kalau pernah dengar some of the time itu artinya terkadang, kadang-kadang gitu. Oh, gitu. Berarti dia phrase ya. Iya mungkin kalau kadang-kadang jadi phrase kali ya itu ya. Some of the time kan artinya. Tapi maknanya sih jumlah misalnya. Para karyawan kan. Nah kalau berarti kalau kayak gitu, kalau misalkan some of the time-nya phrase, bukan sometimes. Sometimes memang iya, tapi ada juga some of the time juga ada. Ada phrase juga ya? Iya, jadi bukan cuma sometimes. Some of the time. Sometimes. Oh, sometimes ada. Periode waktu. Sometimes ada, some of the time juga ada. Sometimes. Bukan sometimes yang ini. Dia sometimes gini. Tapi nggak ada off ya, Mister. Kalau lihat sometimes sama sometimes ada dua. Ada yang sometimes sama ada sometimes. Apa aja? Phrase-nya ya. Yeah, that's really good to spend of time with some of sometimes. Sometimes is well as it is. Sometimes is in a sentence. Enggak, yang aku maksudin itu ini kalau memang some doang kan jadinya apa? Apa itu tadi lupa. Kalau doang. Kadang. Apa? Terkadang. Enggak, kalau kita ngambil kata some-nya doang kan berarti kan materi yang kita bahas sekarang nih. Iya, kan? iya. Nah, tetapi kalau kita ngambilnya satu frase some of the time, itu kalau nggak salah ya,
itu memang ada frase jadi satu. Jadi satu some of the time itu. Jadi ada satu frase kayak gitu, memang kayak gitu. Artinya terkadang atau yes. kadang-kadang. Nah, yang aku pertanyain kan kalau misalkan itu jadi satu frase, berarti ibaratnya kata some nggak ada nih. Ibarat kata some yang kita bahas nggak ada nih. Berarti subjeknya employees. Nah, kalau subjeknya employees berarti harusnya are. Tapi kan di sini mungkin karena ini pembahasannya, saya bingungnya ini some-nya apa some yang kita bahas atau ini satu frase some of the time gitu. Karena ini kalau yang phrase-nya nanti saya coba cari lagi ya, bisa referensinya. Kalau yang Ya. some of the time-nya, kalau misalnya dia fungsinya sebagai phrase, kan kalau ini fungsinya menyatakan jumlah. Kalau some of the time yang ini maksudkan bukan menyatakan jumlah kan, tapi menyatakan tingkat keseringan ya, terkadang. Iya, tingkat keseringan ya. Kalau setahu saya, kalau setahu saya, kalau misalnya dia menyatakan tingkat keseringan, dia masuk di adverb. Berarti dia nggak bisa jadi subjek. Berarti dia nggak bisa jadi subjek. Nggak bisa jadi subjek kalau tingkat keseringan. Dia jadinya adverb. Ya, betul lah. Jadinya adverb berarti subjeknya dialihkan ke employees dong ya. Iya. Kalau misalnya dia pakai some of the time yang maknanya apa tadi, terkadang ya. Saya belum lihat sih maknanya di kamus. Mister lihat di kamus ini. Itu ngelihat di apa? Bukan di John Ecole apa sih ya dulu itu? Di Oxford atau Cambridge? Bukan apa Oxford? sih yang bukan di buku grammar dulu waktu saya masih belajar. Cuma udah lama gitu. nih. Nanti coba lihat di kamus online di Oxford atau Cambridge. Ini dia referensinya valid ini. Oxford, Cambridge, bisa apa lagi ya? John Ecole bisa juga. Kalau dia menyatakan, udah lama nggak buka. Oh ya, bisa. Kalau dia menyatakan tingkat keseringan kayak terkadang, itu masuknya di adverb. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau penggunaan phrase ini bisa bermakna terkadang. Nanti saya lihat lagi di kamus ya. Aku belum lihat soal. Tapi nanti dia fungsinya adverb. Kalau misalnya terkadang. Oke. Nggak bisa jadi satu. Oke. Sekarang kita lanjut ke next skill. Skill 22. Menyesuaikan subjek sama verb setelah diinversi. Setelah verb itu diinversi. Jadi penyesuaian antara subjek verb setelah diinversi. Jadi kalau inversi kan verb dulu baru subjek. Nah di sini jenis inversinya di depan sini. Nah untuk menentukan verbnya bukan lihat jenis inversinya, tapi dilihat berdasarkan subjek. Jadi bukan dilihat pada jenis inversinya untuk menentukan verb ini tunggal atau jamak, tapi lihat dari subjek setelahnya verb. Subjek yang posisinya setelahnya verb. Nah, kalau teman-teman masih ingat pembahasan kita tentang inversi, ada 5 jenis inversi di sini. Yang pertama adalah question, kalimat tanya.
di mana dia polanya adalah question word, setelah question word diikuti verb baru subjek baru question mark atau tanda tanya. Ini inversinya pada verb dan subjeknya. Kalau negatif, nanti ada negative expression, kata negatif di awal kalimat baru terjadi inversi setelahnya. Kalau place ada adverb of place. Nah, setelahnya terjadi inversi verb baru subjek. Kalau condition ada dua, ada if subject verb, subject verb. If-nya dibuang, subject verb setelah if diinversi dibalik verb subject, subject verb, atau subject verb if subject verb. If-nya dibuang, subject verb-nya dibalik karena inversi. Nah, ini ya inversi pada conditional. Sedangkan comparison, polanya subject verb setelah comparison terjadi inversi. Verb ada subject verb, tapi diinversi menjadi verb subject. Nah, ada lima jenis inversi di sini. Nah, comparison-nya ini bentuknya adalah misalnya ada more than, er, dan as, dan seterusnya, etc. Nah, di sini penekanannya lebih ke penggunaan verb-nya. Jadi verb-nya ini teman-teman, misalnya di question, verb-nya nggak ngelihat question word ya, tapi ngelihat si subjeknya setelahnya untuk menentukan apakah dia tunggal atau jamak. Jadi bukan negative expression ya, kalau misalnya negatif, inversi negatif, atau adverb of place-nya untuk melihat verb ini jamak atau tunggal, untuk menggunakan verb yang digunakan jamak atau tunggal itu dilihat dari subjek setelahnya, bukan jenis inversi yang diletakkan di awal kalimat. Itu intinya. Ini exercise 22, number 1 correct. Nomor 1 jawabannya benar. Nah, di sini ada only once. Kalau ada only once, berarti ini negative expression. Negative expression. Berarti ini jenis inversi negative expression. Nah, verb dulu, baru subjek. Nah, di sini penekanannya adalah kenapa menggunakan were? Karena melihat the letters. Letters ini jamak. Ini dia plural. Karena dia plural, makanya sini pakai were. Jadi bukan lihat this morning atau only once. Tidak ngelihat this morning atau only once. Number 2, interact around the corner and to the right. Ini adverb of place. Ini jenis inversinya adalah adverb of place atau place expression. Terjadi inversi, verbnya is, subjeknya the rooms. Namun kesalahannya di sini adalah karena menggunakan is. Nah, kenapa dia menggunakan is sedangkan subjeknya ini adalah the rooms? The rooms ini plural. Kalau plural berarti tidak boleh menggunakan is. Kita ganti is-nya menjadi are. Ganti is-nya jadi are. Ya, rooms ini dia plural. Karena plural nggak boleh pakai is, gantinya sama are. Oke, next number. Silakan dikerjakan teman-teman. Teman-teman tentukan dulu jenis inversinya itu apa. Apakah question? Kalau question, apakah dia question? Terus yang kedua, apakah dia negative expression? Apakah dia berupa inversi negatif? Kemudian tadi apa lagi? Apakah dia inversi dari place expression? Place expression.
Kemudian apakah dia jenis inversinya conditional sentence? Terakhir, apakah dia comparison? Jadi dianalisa ya. Silakan dikerjakan.
Oke, kita bahas teman-teman. Di sesi udah ya. Di sesi 8 nomor 3 jawabannya. Question number from number 3. Nomor 3 itu incorrect, Miss. Ya, benar banget. Incorrect. Soalnya di mana Miss Cecil? The children itu kan plural. Jadi is diganti are. Iya, benar banget. Ganti sama R. Sama R. Oke, good answer. Now, move forward. Jadi ini jenis inversinya adalah question. Ini jenis inversinya question ya. Now, move forward. Oke, Miss Willy. Miss Rehan, nomor 4. Jawab apa? Jadi Miss Willy. Miss Bonita. Correct, Miss. Correct. Benar. Ini inversinya apa? Ini condition ya. Iya, condition. Benar banget. Ini inversinya condition. Conditional sentence. Okay, good answer. Number 5 is Kurnia. Iya, Miss. Number 5. What is your answer for number 5? So, Miss William, Correct ya, Miss. right. Inversinya mana? Inversinya yang mana? Ini inversinya apa namanya? Oh, itu more exercise dan comparison. Comparison jenisnya. Masalah comparison, verbnya do, subjeknya the next one. Benar nggak ini verb sama subjeknya? Sesuai nggak? Sesuai atau enggak? Why? Sesuai. The next one ini tunggal atau jamak? The next one tunggal. Kalau tunggal pakai do, benar nggak? Pakai does. Iya, pakainya das di sini tambah is. Oh, Ini pakainya das. Karena the next one tunggal di sini. Correct. Jenisnya adalah comparison. Okay, good answer. Number 6. Number 6, Mr. Agus ya, Mr. Agus. Mr. Agus, nomor 6. Incorrect kali, Miss. Incorrect. Yeah. Negative expression. Negatif. Ya, itu negative expression, terus itunya kayaknya bukan, nggak terbalik tuh. Mana? There was harusnya was there. Nah, ini inversinya apa, Mister? Harusnya was there tuh dibalik kali. Was there. Oh, no. Mister. Ini nama inversinya apa? Yang mana? Ini, there was, so ini konektor ya? Iya. Oh, itu konektor ya. Iya, ini subjek. Yang di inversi yang bagian mana ini? Bentar. There was so many. Oh, itu konektor tadi. Ya. Oke, yang dikonversi berarti ini nih yang he had nih. Mana he had? He had. Iya, dikonversi dibalik. Nah, ini Mister yang ini yang dibalik. Ini verbnya, ini subjek. Ini dari ini. Oh, bukan yang itu. Bukan. He had-nya enggak. Bukan.
Jadi ini konektor there ini di sana. Di sana itu menunjukkan tempat. Verb of place. Di sana, jadi ini verbnya was, subjeknya so many mistakes. Nah, verbnya pakainya was, subjeknya so many mistakes. Apa? Udah sesuai? Oh iya iya. Iya. Oh itu nggak sesuai itu berarti mistake. Iya, nggak sesuai ya. Were. Berarti pakainya were. Were. Kalau di program, Mister, ini di objek. Jadi nggak bisa di, ini in the program that, ini ada that-nya, that he had written. Tapi that-nya dihilangkan. Intinya yang di inversi yang ini, there was so many mistakes. Oh connector. Oh iya 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 iya. Iya. Jadi dia masuk ke place expression. Inversinya place expression. Oke, good answer, Mister. Number Iya. 7, Miss Baby udah deh. Miss siapa yang belum ya? Miss Kurnia udah. Iya, Miss. Sudah. Miss Rehan udah belum? Miss Kurnia aja jawab yang ini nomor 7. Miss Kurnia jawab apa nomor 7? Hmm. Korek ya, Miss ya? Right. Nah, ini jenis inversinya apa? Apa nama inversinya? Conditional, Conditional. Conditional. maybe. Ini ada seldom. Kalau seldom masuk di mana? Di inversi apa? Seldom. Apa ya tadi? Negatif. Oh, negative exponent. Negative expression. Ah, Nah, ini expression. verbnya ini subjek ya. Udah sesuai nggak verb sama subjek? Verb sama subjeknya sesuai nggak? Subjeknya tunggal atau jamak ini? Jamak. Kalau jamak boleh pakai has nggak? Enggak. Pakai have. Iya, pakainya have ya. Udah have ini. Jadi jawabannya in keluar. Berarti kalau kita mau nentuin subjek tuh harus ngelihat ininya dulu ya, Miss ya? Jenis inversinya. Oh, Jenis inversinya apa dulu? Kalau conditional, nggak bisa pakai has. Pakainya had, should, sama were. Jadi adalah verb inversi conditional sentence. Oke. ya oke, Miss. Kasih, Miss. Miss Kurnia, number 8, Miss Bonita. Correct ya, Miss. Baik. Jenis inversinya apa? Question. Nah, question. Yang diinversi yang mana? Di ini how many diikuti sama hard mistakes. Berapa banyak kesalahan besar. Jadi ini non phrase ya. Udah sepaket sama ini, dia udah plus non, how many plus non phrase, udah satu paket ya. Pertanyaannya udah how many hard mistakes, seberapa banyak kesalahan besar. Nah, di sini inversinya have sama subjeknya the teacher.
Apakah udah sesuai subjek sama verbnya? Oh iya, itu singular ya, Miss, teachernya ya? Teachernya singular, berarti pakainya Has. Oke. oke, ternyata has. Jadi jawabannya and alike. Okay, Miss Monica. Number 9, Miss Cecil. Correct, Miss. Alike. Inversinya apa, Miss Cecil? Ini comparison. Oke, comparison ini. Kalau message dan ini dia comparison. Comparison. Kayak di inversi verbnya was, subjeknya ada phone system. Benar banget, jawabannya keluar. Phone systemnya tunggal. Makanya pakai verb was. Oke, good answer. Number 10. Miss siapa? Miss Baby udah ada? Miss Baby? Nggak ada. Miss Rehat? Miss Rehat ada? Nggak ada juga. Miss ini deh. Miss Bonita. Incorrect ya, Miss. And correct. Jenis inversinya apa? Place. Place expression ya, atau effect of place. The parking lot short of this stadium. Jadi jenis inversi place expression. Baru verbnya was, subjeknya the past. Jawabannya benar banget tadi apa? Jawabannya Incorrect. correct. Harusnya benarnya apa nih? Were. Verbnya were. Verbnya were. Next, lanjut. Lanjut ya. Miss mau tanya. Oh iya, Miss Cecil. Yang nomor 4 correct ya, Miss? Benar. Itu kan apa sih? Conditional Ininya, sentence. Conditional ya. Conditional sentence. Nah, inversinya itu were sebagai verb, subjeknya he, Iya. bukannya was. He was. Jadi khusus conditional sentence pakai semua subjek. Dia tunggal, jamak. Ada yang ya waktu itu Iya. harus ada Were, should, have. sure. Ini cuma 3 jenis inversi ini kan. Jadi Iya. khusus conditional aja. Oke, Miss. Ya baru ya. Thank you, Miss. Iya, oke, bisa sih. Jadi cuma berlaku di materi conditional. Kalau udah di pola normal, udah nggak berlaku lagi. Itu nggak berlaku. Any question, guys? Lanjut ya? Udah lanjut ya. Nah, nanti di soal TOEFL bagian written expression, teman-teman akan menemukan yang seperti ini. Kebanyakan tuh yang digunakan di soal TOEFL ya, sering waktu latihan soal, real test juga, itu kebanyakan yang kata negatif sama effect of place. Nah, negatifnya itu kalau kita nggak teliti, biasa kita nggak tahu. Ini subjeknya di mana, kayak gitu. Ternyata subjeknya posisinya setelah verb. Nah, biasanya tuh dia nanti bikin kalimat yang panjang-panjang, biar ngecok gitu. Kuncinya adalah sering ngerjain soal. Kalau teman-teman udah terbiasa ngerjain soal, nanti bisa jawab. Bisa cepet jawabnya. Skill 23, make verb is agree after certain words. Jadi penyesuaian subjek dan verb ketika ada certain words.
Di mana certain words ini dia posisinya di subjek. Posisinya di subjek. Jadi certain words ini yang menentukan menggunakan verbnya tuh jenisnya apa. Apakah jamak atau tunggal. Apakah plural atau singular. Dan certain words-nya yang mana aja? Certain words-nya ini ya, certain words-nya yang dalam table ini. Jadi teman-teman, certain words ini ada anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything. Nobody, no one, nothing, somebody, someone, something. Nah, each nanti ketemu sama non yang tunggal. Ini nonnya tunggal ya. Singular. Each diikuti sama non tunggal. Kata bendanya tunggal. Jadi diberikan tanda kurung seperti ini, teman-teman. Itu maksudnya boleh ditambahkan non, boleh juga berdiri sendiri. Kayak each of. Nah, ini kan nggak diikuti sama kata benda nih sebelum preposisi. Jadi boleh berdiri sendiri. Every juga. Jadi diberikan tanda kurung maksudnya boleh menggunakan kata benda, boleh juga tidak, atau opsional. Ini opsional aja. Atau every of, kayak gitu juga. Dan posisinya di subjek. Ini semua ketika posisi mereka di subjek, ini ya, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each, sama every, ketika posisi mereka di subjek, maka mereka adalah kata benda yang tunggal, meskipun secara meaning dia tuh sepertinya jamak. Meskipun secara meaning jamak, tapi di dalam grammar dihitung tunggal. Semacam kata benda yang mewakili kayak gitu. Jadi karena subjeknya tunggal, maka verb yang digunakan harus berupa singular verb, kata kerja yang tunggal juga. Jadi kalau ada certain words ini, teman-teman, kalau ada certain words ini, tidak boleh teman-teman menggunakan kata kerja yang plural. Kenapa kayak gitu? Karena itu udah aturan, udah dari aturan orang Inggris sana. Pengetahuan orang Inggris yang gitu. Nah, number one, correct. Nomor 1 jawaban incorrect. Jawabannya salah. Kok benar sih? It is impossible to believe that somebody actually admired that man. Somebody actually admired that man. Kita fokus pada certain words-nya. Jadi kita abaikan kalimat yang nggak ada certain words-nya ya. Jadi it is impossible, kita nggak bahas yang ini, kita bahas yang ada certain words-nya, yaitu somebody. Nah, ingat kalau ada certain words, maka tentu verb-nya harus tunggal. Ini verb 1. Nah, verb 1 digunakan untuk subjek yang jamak. Subjek yang tunggal. Verb 1 digunakan untuk subjek yang salah bicara. Verb 1 digunakan untuk subjek yang jamak. Kalau jamak baru pakai verb 1. Kalau tunggal harus ditambah s atau is. Nah, admire ini ditambah s aja. Di somebody ini tunggal, karena tunggal maka harus menggunakan verb yang ada ciri-ciri s-nya. Jadi verb 1-nya harus tambahin s, baru benar. Nah, kenapa salah? Karena nggak ada s-nya. Nggak ada s-nya. Jadi admires that man. Gitu. Kecuali misalnya di sini ada people, misalnya subjeknya people ya. Kalau kita nggak membicarain certain words, misalnya kita gunakan subjek people, baru kita bisa menggunakan admire karena tidak pakai s karena verb 1 karena si subjeknya jamak yaitu people. Example aja. Tapi kan kita bahasnya certain words ya. Kita bahasnya certain words karena certain words-nya dia posisinya di subjek. Jadi ini berlaku ya teman-teman. Ini cuma berlaku kalau si certain words-nya itu posisinya di subjek. Karena dia posisinya di subjek tunggal, makanya verb 1-nya ditambahin sama s. Number 2, correct. Nomor 2 jawabannya benar. Each of the doctors in the building needs to have a separate reception area.
each of the doctors. Nah, each ini kata bendanya tunggal. Ya. Nah, letaknya sebelum preposisi. Jadi fungsi subjek ada pada kata each, bukan di doctors-nya. Karena ada preposisi of. Nah, each ini dia singular subject atau certain word yang singular. Intinya tadi yang di table tadi yang udah kita bahas, yaitu tunggal, karena tunggal di sini pakainya verb 1 yang ditambah s. Needs. Jadi udah benar. Gitu. Kemudian next number 3, ini agak mudah yang skill ini, jadi teman-teman bisa langsung analisa. Miss Baby ada? Ya, Miss. Miss Baby jawaban nomor 3. Miss ini no one ini certain words-nya. Bener nggak pakai verb? Salah. Salah. Harusnya gunain apa? Harusnya diganti sama Was. harusnya pakai was. The incorrect. Number Miss Bonita. Incorrect, Miss. Oke, incorrect. Harusnya R-nya diganti is. iya benar banget ya. Good answer. Number 5, Miss Cecil. Correct, Miss. Correct, benar banget. Subjeknya nothing, has-nya tunggal. Verb-nya has tunggal. Oke. Number 6, Miss Rehan. Miss Rehan, nggak ada ya? Nggak ada. Miss Baby lagi. Miss Baby, nomor 6 jawab apa? Nomor 6 saya belum, Miss. Oh, belum. Oke. Heeh. Oke, apa? Miss Cecil jawab apa? Number 6. Itu certain word-nya every time ya, Miss? Every time ke tengah waktu ini. Nah, ini someone. Mana sih itunya certain word-nya? Every So, time. someone. Oke. Iya, every Berarti time-nya add take- verb dia. Take an accessory. Berarti jawabannya Pakainya text. harusnya Incorrect. text. Ini benar banget. Incorrect. Ini subject ini verb. Number 7, Miss Bonita. Correct, Miss. Iya, correct ya. Benar banget. Subjeknya anybody, verb-nya is. Ini who goes to the top sampai ini adjective clause. Adjective clause. Adjective clause yang ngejelasin si anybody-nya ini. Siapapun yang pergi ke puncak gedung the top of the Empire State Building ini ya. Apa sih namanya tuh? Yang paling tinggi bangunannya? Di lantai yang paling tertinggi lah maksudnya gitu. Di lantai yang paling tinggi. Misalnya lantai 20, berarti dia naik di lantai 20-nya misalnya. Yang di atapnya itu. Kok di atap sih bukan? Yang itulah paling tinggi lantainya. Yang puncak dari gedungnya itu. Number 8. Oh iya teman-teman, nomor 8 ini dia typonya di woman ya. Tulisannya woman pakai A. Woman. Nah, kalau ada every diikuti sama kata benda, man, woman, and child, ini tetap tunggal karena ada every-nya. Meskipun pakai n, bukannya jamak, Miss. Dia bisa jamak kalau every-nya hilang. Bisa jamak kalau every-nya hilang. Tapi kalau ada every-nya, kalau every memang wajib diikuti sama kata benda tunggal. Ini tunggal semua ya. Man, woman, and child. Ini tunggal semua.
Jadi di sini dia terhitungnya tunggal karena kalau kita jabarkan itu maksudnya every man, every woman, and every child. Cuman karena ada kayak semacam efektif penulisan, ya udah every-nya satu aja di depan. Karena tunggal nggak bisa pakai are, kita ganti sama is. Emang nggak bisa jamak gitu tadi. Kalau mau jamak hilangin every-nya aja. Oke, jadi sih jawabannya incorrect. Number 9, Miss Cecil. Incorrect, Miss. Incorrect. Correct, Miss. Correct. Iya, benar ya. Anything ini subjeknya Anything. benar banget. Nah, 10, Miss Bonita. Incorrect, Miss. Because that somebody have. Incorrect, benar banget. Ini subjeknya nobody, have-nya ganti jadi has. Has. Gimana lanjut? Masih dia. Miss mau nanya, Miss. Oh iya, ini apa? Yang nomor 2 itu berarti kalau depannya udah each, mau dokter atau dokters pakai S tetap ini ya, Miss, tetap singular ya. Kalau ada preposisi kayak gini. Mm-mm. Beda kalau misalnya nggak ada preposisi. Tapi harus tetap dokter sih. Tetap dokter. Each dokter. Nggak boleh. Iya, berarti kalau off-nya hilang nih, Miss. Berarti itu jamak kan ya masuknya? Tidak boleh. Tidak boleh dijamakan dokternya. Karena each ini kan tunggal nih. Harus diikuti sama non-tunggal. Jadi S-nya dihilangkan baru boleh menggunakan each. Kalau misalnya S-nya tetap ada, nggak boleh pakai each. Oh, oke. Oke, siap. Makasih, Miss. Iya, oke, Miss. Bonita. Kalau pakai each, wajib nonnya tunggal. Kalau pakai each, wajib nonnya tunggal. Udah, pokoknya certain words yang di dalam table tadi itu semuanya tunggal dia. Ketika di posisi subjek ya. Karena kita kan ngebahas penyesuaian subjek verbnya. Kalau di objek tunggal juga nggak tunggal juga. Cuman karena ini kan ngebahas penyesuaian subjek verb ya. Ketika posisinya di subjek. Kalau posisinya di objek kan kita nggak akan bahas penyesuaian subjek verbnya. Gimana teman-teman lanjut? Lanjut, Miss. Ya, lanjut aja satu skill lagi seperti itu. Dulu nanti kalau bisa selesai. Jadi skill 24. Use parallel structure with coordinate conjunctions. Use parallel structure with coordinate conjunction. Jadi penyetaraan kelas kata. Jadi parallel structure itu semacam pola yang sama. Pola yang sama ketika ada coordinate conjunction-nya. Coordinate conjunction-nya adalah and, but, sama or. Jadi and, but, sama or itu teman-teman dia harus setara sebelah kiri, sebelah kanan. Misalnya ada adjektif sebelah kiri, sebelah kanannya juga harus adjektif. Sebelah kirinya ada non, sebelah kanannya juga harus non. Intinya dia kelas katanya tuh sama. Kalau ada non phrase misalnya, non phrase juga sebelahnya, atau juga bisa bentuk non. Intinya satu kelas kata. Kalau ada verb, sebelah kiri, sebelah kanannya juga harus ada verb. Ada adverb, sebelah kiri, sebelah kanan juga. Jadi memiliki pola yang sama pada kelas kata di sebelah kiri dan sebelah kanannya.
Nah, contohnya gimana? Contohnya ini ya. Di mana coordinate conjunction menghubungkan dua kata benda. Misalnya di manager sama di assistant manager. Ini namanya non phrase. Setara sama non phrase juga. A teacher but a lawyer. Ini juga non phrase orang, bentuknya orang. Profesi. Orang sih, profesi maksudnya. Ini hiking sama kayaking, ini bentuknya non. Ini dia setara non gitu. Nah, ini kalau kata benda. Kalau yang ini dia ini dua kata kerja. Jadi ini verb 1 tambah S, ini juga verb 1 tambah S, eats, sleeps, invites, talks. Jadi verb 1-nya ditambah S. Ini verb 1 tambah S. Ini juga verb 1 tambah S. Sama kayak yang ini ya. Tambah S juga ini. Ini model, ini can, stay, ini model. Model itu wajib ketemu verb 1. Jadi model itu wajib ketemu sama verb 1. Nah, di sini can ini model, verb 1-nya stay. Nah, dia setara sama go. Stay setara sama go. Kayak gitu. Ini kalau yang ini dia setara kata kerja. Kalau ini setara adjektif. Setara adjektif. Sincere adjektif, nice adjektif. Short adjektif, difficult juga adjektif. Ingat ya, kalau ada and, but, sama or, dia harus setara, sebelah kiri, sebelah kanannya setara. To phrase, menghubungkan dua phrase atau dua rangkaian kata. Nah, contohnya di sini bentuknya adalah nih, in the classroom ini adverbial phrase. Adverbial phrase, keterangan rangkaian kata berupa keterangan tempat. Adverbial phrase of place. Ini juga adverbial phrase. Di ruang kelas dan di depan bangunan. Ini dia phrase, rangkaian kata yang menjelaskan keterangan tempat. Ini sama on my desk sama in the drawer. Ini juga adalah adverbial phrase. At noon, at 1, ini adverbial phrase of time. Kalau ini adverbial phrase of place. Kalau ini adverbial phrase of time. Bisa juga menghubungkan dua kalimat. Clause atau klausa, menghubungkan dua klausa. Dan contohnya sini konektor. Ini konektor subject verb, sebelah kiri, sebelah kanannya juga konektor subject verb. Sama juga ini konektor subject verb. Konektor subject verb because I have to be and konektor subject verb, terus konektor subject verb juga sebelah kanannya. Because I have to be and because I want to be. Terus yang ini subject verb, konektor subject verb. Kalau ini setara subject verb, subject verb. Kalau ini konektor subject verb, konektor subject verb. Setara kalimat ya. Kalau kalimat yang ini subject verb, kalau kalimat yang kedua ini kalimatnya ada konektornya. Konektor subject verb and konektor subject verb. I'm here because I have to be and because I want to be. Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. Oh ya, pola yang sama itu tidak ini same structure pertama, ini same structure yang kedua.
Dan ternyata polanya bisa lebih dari 2, bisa 3. Misalnya adjektif, adjektif. Sini adjektif juga adjektif. Adjektif misal ya, adjektif gitu. Polanya sama. Nah, begitupun di soal written expression, teman-teman akan menemukan pola harus bisa menentukan yang mana adjektif, yang mana adverb, yang mana verb. Karena nanti ada soal jenisnya setara atau semi structure sebelah kiri dan sebelah kanannya. Left side and then the right side of the that coordinate conjunction in the middle of the sentence. Nah, ini buat incorrect. Nomor 1 jawabannya salah. She had jobs as a typist and housekeeper and in a restaurant. Nah, ini dia non-phrase yang bahas profesi seseorang. Dia mencari pekerjaan sebagai tukang ketik, housekeeper apa? Lupa. Penjaga toko. Oh, penjaga toko. Nah, ini non-phrase ya. Nah, ini bentuknya adverb. Adverb of place malah. Nah, nggak setara kan? Harusnya kita ganti sama non-phrase bentuknya profesi juga. Nah, profesi seseorang di restoran misalnya adalah seorang bisa waitress, bisa chef, kita pakai chef aja, chef. Ganti sama a chef baru benar. Kalau in a restaurant itu adverb of place, jadi nggak setara. Number 2, provide the report you are looking for could be in the file or on the desk. Ini adverbial phrase ya tadi, adverbial phrase. Atau adverb of place sama aja. Ini juga setara adverbial phrase. Jadi benar. Itu. Number 3, Miss Cecil. Kira-kira jawabannya apa nomor 3? Nomor 3, she works very hard. Incorrect, Miss. Incorrect. Salah di mana? Yang setelah but nggak ada subjek ya, Miss. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa. But dia setara kok. 1 yang tambah S. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak ada subjeknya. Kan gini dia. Subjek, verb, terus but, verb. Jadi dia setarain verb aja. Oh, gitu. Oke, Miss. Jadi dia jawabannya correct. Yang penting ada subjeknya. Oh ya, ini tuh kita ngebahas dia sebagai konektor yang menyetarakan kalimat, tapi konektor coordinate conjunction yang menyetarakan selain kalimat, dia bisa setara kata benda, kata sifat, kata kerja. Gitu. Number 4, Miss Monita. Incorrect ya, Miss. Incorrect. Jawabannya salah. Salah di mana nih? Verb-nya beda-beda. Iya, ini introduce ini verb 2. Nah, told ini verb 2. Koma dia. Nah, ini pakai verb in. Nah, kesalahannya di situ. Harusnya pakai verb 2 juga. Verb 2-nya apa? Finish it. Finish. Ya. Gitu, teman-teman. Nanti tuh di soal TOEFL sering temukan kayak gini. Number 5, Miss Rehan. Ada? Miss Baby? Ada. Yes. Miss Baby nomor 5 jawab apa nih? Kira-kira setara apa ini? Ini ada N di sini. Ini N ya. N. Or ini A. Nah, N ini di sini menyetarakan apa?
Ini konektor subject verb. Berarti dia juga harus setara konektor. How many units ini adalah konektor. Subjeknya you, verbnya must complete. Berarti jawabannya Correct. correct. Gitu. Ini subject, ini verb. Namun yang disetarakan N adalah ini ya, when the program starts and how many units you must complete. Number 6. Miss Cecil. Number 6 ya. Correct, Miss. Ayo, correct. Dia setara Rather short. short. Dia kelas katanya apa? Rather short dan very impressive. Jadi ya benar banget. Jadi rather ini adverb, short ini adjective. Ini juga sama. Very ini adverb, impressive ini adjective. Jadi conjunctionnya buat oke. Good answer number 7, Miss Rehan ada. Miss Baby. Ya, Miss Baby kira-kira tahu apa ininya setara apa ini or the plan is evening sama train tomorrow. Jadi ini ya dia setara taking the plane this evening. Taking ini bentuknya verb in, the plane ini object atau noun phrase. Bentar. Ini verb in, ini the plane ini noun phrase. This evening ini adverb of time. Dia harus setara verb in, noun phrase sama adverb. Karena subjek verbnya sudah ada, nggak usah diulang lagi. That we go, kita hilangkan, kita ganti menjadi going. Going agar setara sama taking. Terus by train. Train ini noun-nya. Ini preposisi. Nggak apa-apa, ini preposisi. Tapi ada kata bendanya. Tomorrow ini adverb. Jadi dia setara. Sebenarnya yang setara di sini adalah taking sama going-nya. Jadi nggak usah that we go lagi. Going, jadi saya menyarankan mengambil penerbangan malam ini atau pergi dengan kereta besok. Number 8, Miss Cecil, Miss Bonita. Correct ya, Miss. Apa? Correct. Correct, Miss. Benar di mana nih? Setara di mana ya? Sensor. Yang the assistant. Subjek sama Oh subjek. iya, ini ada dia. Ini dia noun phrase. Terus ada or, di asisten juga noun phrase. Terus ada lagi di sini what and when ini konektor, were juga konektor. Jadi benar. Number 9, Miss Cecil. Ini noun. Ini 2 plus verb 1. Ini noun. Correct. 2 plus verb 1. Correct berarti. Correct. Nah ini ada noun Miss Cecil. Noun. Oh iya. Those letters. Nah, noun-nya those letters, noun phrase. Nah, should-nya nggak usah pakai. Kita pakai to. To be ini verb 1. Jadi jawabannya incorrect. Incorrect. Oke. Nah, berarti Miss Bonita. Incorrect ya, Miss. Nah, kalau ini apa?
Artikel itu adjektif, quick itu noun. Quick ini noun ya. Kalau ini talk-nya adjektif, ini noun. Jadi nggak salah. Lihat. Manajer membutuhkan kecepatan. Oh, salah. Oh, noun sih. Ini ya, sabar ya. Saya yang salah tulis maksudnya. Benar jawabannya. Dia setara adjektif. Quick ini adjektif. Talk ini adjektif juga. Noun-nya ini respon. Nah, talk itu dia artinya apa? Ada yang tahu? Teliti. Nah, manajer membutuhkan membutuhkan tanggapan yang cepat dan teliti. Respon yang cepat dan teliti. Nah, quick and thorough ini dia sama-sama adjektif. Oke guys, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Udah, kalau nggak ada, nanti review lagi materinya ya. Oke. Oke, thank you all, Miss Cecil, Miss Baby, Miss Bonita. Have a nice day. Okay, thank you, Miss. Thank you. Miss, yang exercise skill 1 sampai 23 nanti di-share jawabannya ya, Miss. Oh iya, maaf. Jadi biar aku kalau ngerjain tahu juga kalau salah. Oh iya, oke. Siap. Thank you, Miss. Iya, thank you. Miss Cecil. Izin live ya, Miss. Iya, minta izin.